Jadi kalau sampai orang itu karena nafsunya justru akan menyimpang di dalam itu. Saya membayangkan misalnya orang Israel itu loh, kita kemarin sudah baca itu di padang gurun, ketika dia nafsu makan, mengembangkan nafsu makan, sudah dibilangi kan, ambillah mana secukupnya oleh hari itu, ya kan? Karena kalau orang tidak mengambil mana secukupnya, apa yang terjadi? Kan nggak kemakan. Akibatnya busuk. Jadi sudah diatur, ambillah secukupnya, jangan sebanyak-banyaknya, nanti nggak kebagian juga yang lain. Nah, ini kalau nafsu tidak teratur, ini tidak terkendali, maka juga membahayakan bangsa. Sekarang misalnya perang saja lagi. Sekarang perang Ukraina sama Rusia ini nggak selesai semua. Jadi coba kita bisa bayangkan infrastruktur yang sudah dibangun bertahun-tahun karena perang, karena nafsu perang itu mengalami kehancuran. Dan saya yakin negara itu mengalami kemunduran sekian puluh tahun. Misalnya kalau sarana Bandung, kalau ladang Bandung itu yang mungkin sudah ditata bagus-bagus, sarana irigasinya, sarana macam-macamnya ditata bagus, tiba-tiba ada perang dan dihancurkan, apa negara itu tidak mengalami kemunduran yang sangat luar biasa? Ya itu tantangannya. Sama Indonesia ini, Indonesia itu kalau juga tidak terkendali dengan bonus demografinya, tidak diatur dengan baik, kita akan punya umat lebih, rakyat lebih dari 300 juta. Ngeri juga kalau tidak kecukupan pangan, bisa-bisa lalu akan muncul kejahatan, gitu. Dan itu juga terjadi di dalam masyarakat kita. Ada orang mencuri, kalau dulu kan mencuri yang di rumah, sekarang orang mencuri yang di sawah, ya. Coba bagaimana orang mungkin mencuri itu, kalau mencuri sekarang misalnya ada orang mencuri di sawah itu kan ngambil milik orang lain. Kalau padi itu ya pernah terjadi itu, misalnya di Blitar itu orang mencuri padi yang masih di sawah itu. Jadi bagaimana mereka ngambilin padi itu, membawa alatnya seperti apa sehingga nggak ketahuan. Dan satu malam ngeri gitu. Itu bisa terjadi loh di kemudian hari ketika kita tidak memperhatikan misalnya bonus demografi. Saya membayangkannya aja sulit, tapi ya mungkin santai-santai banyak orang. Jadi masa depan kita ini kalau kita tidak punya pemimpin yang punya visi betul, ngeri. Bukan tahun emas itu ya, 40 itu tahun kejayaan kita, tapi sebaliknya ya. Jadi Indonesia apa kita mau? Kenapa? Indonesia apa kita? Nanti. Ini pelajaran kitab suci dari politik. Oke. Ini dari situ kita mendapatkan pelajaran. Kalau banyak orang serakah, banyak orang nafsunya tidak teratur, ternyata apa yang dijanjikan Allah itu negeri yang makmur seperti Kanaan itu ya dibahayakan, mengalami kerakusan. Kita sudah melihat misalnya Lot itu loh. Lot dulu kan milihnya tanah yang mana, wah kelihatan airnya gimana indah gitu. Oh langsung pilih saja kan.
tanpa pikir panjang. Ternyata itu tempat kejahatan yang sangat luar biasa, Sodom dan Gomora. Kalau di zamannya Yesus itu ada Sidon dan Makal. Itu mirip-mirip. Cukup di situ ya. Jadi bahaya itu, kita itu sudah mengatakan rakyat adil dan makmur sudah 77 tahun, mau 78. Jadi ya kalau nggak hati-hati, cita-cita bangsa itu hilang. Jangan mengingini istri. Ya iyalah pasti itu ya. Nah, ini yang penting. Perasaan tertarik tidak dilarang. Nah, itu. Maka ada istilah itu, mencintai tidak harus memiliki. Kalau aku cinta ambulan. Nah, yang pentingnya di belakangnya adalah ini. Jadi, tetapi perkawinan orang lain jangan dihancurkan oleh egois. Nah, itu yang poinnya yang amat penting. Itu karena sebenarnya kan perselingkuhan dan sebagainya itu kan karena unsur-unsur itu. Kesan istri seseorang adalah bagian dari kepribadian dan hati suaminya. Istri seseorang adalah bagian dari kepribadian dan hati suaminya. Akibat nafsu tidak teratur bisa menghancurkan rumah tangga orang lain. Nah, misalnya itu kasusnya Daud dan Bathsheba. Saya kira Bapak Ibu tahulah itu kasusnya ya. Jadi kan Daud itu yang punya hasrat itu terhadap Bathsheba itu istri dari prajuritnya, panglimanya yang namanya Uria. Di situ. Kemudian itu kisah yang terkenal itu adalah Susana, kasus seorang istri yang digoda hakim. Susana itu kalau di dalam Daniel. Jadi ya sangat jelas lah di situ menjadi penting. Maka unsur keteraturan itu menjadi penting. Itu pastor itu di atas itu, tetapi perkawinan orang lain jangan dihancurkan. Saya kira bukan hanya perkawinan orang lain ya, tapi perkawinan di antara suami istri juga. Kalau itu egoisme yang menguasai, itu juga bisa terjadi. Dan itu saya kira sering terjadi. Itu juga. Ya. Dalam diri keluarga pasti karena egoisme. Tapi yang dimaksudkan di sini tentu yang karena di sana dikatakan jangan mengingini istri orang lain gitu. Jadi egoisme yang dikaitkan dengan merusak rumah tangga, bisa merusak rumah tangga. Itu ada banyak keluarga yang mengalami situasi-situasi seperti ini. Makanya harus curhat kepada siapa? Curhat itu ya kepada pasangan. Jangan malah curhat kepada orang lain, tidak curhat kepada pasangan. Sama pada istri gitu loh. Sedangkan ada juga kasusnya kan suami loh. Ya, ada pelanggaran
juga pelakor kan, ada pembinor gitu. Ya bisa. Iya. Itu kebetulan mungkin yang sering terjadi di kalangan orang